kita didatengin sama orang, nih gelang mau dipakein ke tangan. Terus udah diwanti-wanti kan sama temen, jangan ya kalau ditawarin tuh jangan, itu scammer. Oke, terus kita tolak. Ternyata memang bener. Jadi kalau begitu ditaruh di tangan, kamu diiketin langsung. Hai Globers, welcome back to Java Talk. Nih episodenya udah ratusan kali ya. Ini episode traveling yang nggak tahu nih udah keberapa kalinya. Yang pasti kita terus tetap untuk menginformasikan seputar jalan-jalan keliling dunia. Dan perkenalkan sekali lagi, saya Sabila, host di Java Talk kali ini tentunya dengan narasumber yang sudah hadir di samping saya. Nah, kali ini saya mau kenalin dia bukan sebagai stockbroker. Karena kalau dilihat dari Instagramnya, nanti kita akan dibimbing ya gimana cara kita main saham gitu ya Mbak ya. Tuh, tapi kali ini kita mau ngobrol sama Karita Effendi as a traveler dan juga stockbroker. Halo Kak, salam kenal. Makasih udah diundang. Sama-sama, pasti kita akan mengundang karena ini ya, engage banget sama Java MiFi. Iya, memang kita tuh penggemar dan pengguna setia dari Java MiFi. Beberapa kali keliling dia, sebutin dulu negara mana aja tuh yang... Ya aku sih yang paling suka Europe ya, karena memang targetnya dari suami itu kita habisin dulu Europe semua, baru nanti pindah ke bagian lain. Makanya ya year end sama yang libur agak panjang lah ya, banyak kan kita ke Europe. Terus udah gitu yang deket-deket ya paling kayak Jepang, ya Korea kan deket-deket gitu. Tapi paling suka ya Europe sih, soalnya kita cari yang dingin-dingin. Bener ya, kalau di ASEAN kan masih kayak suasananya masih sama kayak Indo kurang lebih. Tapi kalau Europe pasti nyarinya yang agak beda. Udah berapa negara yang dikelilingi di Europe? Aku lupa total sih, nggak terlalu ingat. Aduh, saking banyaknya ya. Tapi yang paling berkesan itu sebenarnya ada beberapa. Misalnya kayak last year itu ke Finland, itu juga. Karena kan itu memang beda ya. North Europe, jadi orangnya juga beda, situasinya, culture-nya beda banget. Jadi kayak berasa kayak di Jepang sebenarnya, karena mereka tuh sangat relatively safe ya di sana. Terus kalau kita misalnya ada ketinggalan apa, mereka yang kejar kita untuk ngerimain, barangnya ada yang ketinggalan nih. Gitu. Karena isunya Europe itu kan selalu identik dengan scam nggak sih? Iya benar. Nah makanya nanti kita akan ngobrol juga kan. Nah, seru. Kita kulik-kulik ya, karena beberapa negara udah dikelilingi sama Kak Rita Effendi ya. Tapi kali ini kita mau jalan-jalan dulu ke Italia. Nah, ini nih, kemarin juga kan aku ngelihat nih stalking beberapa konten yang Kak Rita posting di Instagram itu, ini ekspor Italia banget. Jadi aku penasaran, berapa sih destinasi nih yang bisa disebutin? Ini yang terakhir memang ke Italia. Nah itu, berapa ini kota ya berarti ya? Banyak sih. Sebenarnya kita awal dari Greece, kita masuk dari Yunani, habis itu baru terakhir mendaratnya di Italia. Nah, itu gitu. Ternyata memang dulu kan kita fullnya ikut travel. Yang kemarin itu kita stop di Roma, terakhir kita explore sendiri. Nah, di sanalah kita menemukan beberapa kejadian yang seru. Terus memang ya kalau jalan sendiri kan ada nikmatnya juga ya, selain biayanya pasti juga bisa di-handle. Ya, kita handle sendiri. Terus waktunya juga lebih fleksibel dan banyak tempat yang bisa kita mampirin yang di mana nggak banyak traveler lain tuh pergi gitu. Nanti kita akan share juga di sini. Semua kita spill di sini ya. Nah, itu tadi berapa? Jadi totally destinasi yang dikelilingi itu 10 ada. Kemarin sebenarnya Roma, Amalfi Coast, terus kita ada ke Puglia sama ke Tivoli. Terus ada satu lagi yang aku pergi tuh Pulau Capri. Nah, itu sangat berkesan. Kalian tuh harus pergi banget. Kenapa? Ini pasti destinasi yang nggak semua agent kesana nggak sih? Terus tau nggak sih di Pulau Capri kan udah, kita kan naik ferry, terus dari ferry kita pindah lagi. Itu Java MiFi tetap bekerja dengan lancar. Wow! Keren, padahal transit ya, maksudnya pindah pulau. Gitu. Itu di mana tadi? Pulau Capri. Pulau Capri. Kenapa dia berkesan? Ya karena dia ada satu tempat namanya itu Blue Grotto. Jadi Blue Grotto itu salah satu destinasi wisata yang
enggak semua orang atau setiap saat kita bisa pergi karena sangat bergantung dengan tingginya air pasang, terus udah gitu cuaca, ombaknya karena dia kan masuk ke gua. Guanya itu pokoknya batasnya cuman aduh kecil ya, kita mesti rebahan. Iya, mesti rebahan, ntar habis itu ditarik sama tukang perahunya. Nah baru masukkan ke dalam. Nah itu berkilau banget, warna biru, bagus banget sih. Oh lihat tuh kontennya. Iya itu bagus banget sih. Oh jadi memang itu harus menyesuaikan musim lah ya, karena destinasi laut. Kayak oke-okean kayak kita lihat aurora gitu. Pas lagi dapat rezeki, oh dapat nih bisa masuk, ya udah kita masuk. Pas pada momen itu kok pas banget. Iya mungkin itu lagi spring juga kali ya, jadi kayak anginnya juga mungkin oke. Masih bersahabat gitu. Pas lah. Oke, kalau ini, nah kan ini udah beberapa, berarti total kemarin berapa hari di Itali? Iya kemarin kita extend sih, jadi ada kalau nggak salah tambah. Aku extend sendiri 3 malam dapat dari yang kemarin ikut grup itu mungkin kalau nggak salah 3 malam juga atau 3 atau 4 malam lah. 3-4 malam. Nggak salah. Itu ekspor Itali full? Iya, Itali, tapi nggak semua ya. Karena kan sebagian kita 2018 waktu itu kita udah disambangin juga. Cuma kali ini karena kita jalan sendiri, kayak misalnya Trevi Fountain, itu kan sangat ikonik banget kan. Dulu kalau kita ikut tour, datang tuh udah jam 2 kalau nggak salah. Dapat sampai sana tuh jam 2 udah penuh banget. Orangnya udah kayak cendol gitu. Gimana kita mau foto di sana-sini tuh bukan dapatnya orang ya? View-nya dapatnya orang. Jadi karena ini kita datang pagi, ini juga kita mau kasih tips bahwa kuncinya untuk datang ke destinasi wisata yang terkenal tuh mesti datang pagi-pagi. Harus datang jam 6. Ya, kalau bangunnya siang mah nah itu nggak bisa. Ketemu cendol ya. Nah jam 6 tuh masih sepi, jadi kita masih bisa dapat spot. Iya, spot yang bagus lah, dapet yang dari dekat, dari itu jauh. semacam apa ya? Bangunan kah? Ya itu fountain, jadi kayak air mancur. Nanti kita bisa buang koin atau lempar koin, tapi tosnya mesti ke sebelah sini ya. Sebelah. Harus ada angle. Iya, jadi tangannya kanan, baunya bau kiri kalau aku nggak salah inget sih. Terus kalau koin 1 artinya balik lagi ke Itali. Koin 2 menemukan jodoh. Koin ketiga tuh apa ya? Aku lupa deh. Pokoknya ada arti-artinya gitu deh. Kayak gembok-gembok Korea gitu ya. Iya. Seru kan? Iya seru. Jadi koinnya mesti jangan kita lempar 2 nih kalau kita udah punya pasangan. Nanti jadi lagi. Pernah ngalamin ini nggak ke shock culture? Kan pasti ini udah beberapa kali balik ke Europe gitu kan. Nah kalau Italia ada spesifik culture yang kayak misalnya, wah ini beda nih sama kota ini atau negara yang ini gitu. Ya biasa sih Itali ya orang-orangnya tuh pakaiannya boleh dibilang tuh mungkin karena salah satu pusat kota mode juga ya, bajunya itu mereka sangat rapi sih. Rapi terus ya? Terus kalau dari pola makan sih udah pastilah, kalau aku kan Indonesia banget ya, lidahnya itu ya aduh kalau udah pergi ya udahlah nggak apa-apa sekalian diet. Aku tuh susah makannya, jadi paling ya pola makan mereka juga makannya kayak siang gitu deh. Terus makannya porsinya banyak loh. Datang nih sebelum main course itu ada pasta dulu. Iya. Aduh, kita pikir kan pertama culture shock dong, pasta nih. Udah kita udah makan, udah habis, datang lagi baru main course. Ya nggak bisa makan. Padahal kalau di Indo pasta ini adalah main course-nya. Bukan ini ya. Jadi itu yang seru sama mungkin mereka kalau ketemu sesama mereka lah. Kebetulan aku nggak banyak ketemu temen yang di sana yang orang asli sana. Mereka kalau ketemu sesama mereka tuh sangat ramah gitu, hugging kayak hello. Ya mirip lah sama orang Indo, cuma di sana tuh kayak lebih intens gitu loh. Yang nggak kita temuin ya. Iya. Misal kalau kita di Jakarta kan siapa ya? Gitu. Terus sama kalau orang sana kan Inggrisnya gitu nggak begitu lancar. Jadi kadang-kadang itu yang jadi salah satu kendala juga gitu. Jadi mengatasi kendala bahasa ini untuk menyambungkannya? Ya paling itu pakai bahasa isyarat. Kayak waktu itu kita makan, makan di Tivoli. Tivoli salah satu tempat yang sangat cantik banget. Ini agak di luar kota dikit lah ya daripada Roma. Itu kayak istana-istana gitu. Nah kita habis ngunjungi sana kita makan. Kita makan terus
kadang kalau sini kan kita datang duduk kita pesan aja kopi dulu ya. Kadang-kadang ya. Mau ngopi duduk langsung. Cantik dulu. Jadi pesan makan plus kopi. Nah, di sana enggak. Kita udah selesai makan walaupun kita udah pesan kopi. Selesai makan itu waitressnya tuh nggak bisa bahasa Inggris. Jadi dia ngomongnya pakai bahasa Italia. Kopi. Iya, aku pikir kita tadi udah pesan kopi. Iya, udah gitu. Dia pikir udah menurut mereka asumsi karena kita manggukan mereka pikir mau order dibawain lah 4 kopi hitam. Aduh, kita bingung dong. Tadi udah ngopi masih kita 2 gitu kan. Nah, itu salah satu kendala. Ya udah pakai bahasa isyarat. Tetap aja dia nggak ngerti sih. Jadi mesti ada satu akhirnya manajernya mungkin yang lebih bisa berbahasa Inggris datang. Aduh, agak gemes juga ya kayak di Thailand juga ya kayak gitu. Susah kendala bahasa, seru lah ya. Itu sebagai experience juga ya. Benar. Di Italia yang susah untuk berbahasa Inggris. Tapi aku kaget sih tadi kalau mereka dandanannya rapi-rapi. Gimana? Head to toe-nya semuanya all out gitu. Rapi lah ya. Terus ya orang sana kan Italiano yang cowoknya kan juga aduh gila keren banget, rambutnya juga kadang kayak itulah kayak ada agak panjang tapi rapi. Terus bajunya juga banyak jas-jas gitu. Bagus. Ini berbanding terbalik sama ini nggak sih, Paris mungkin banyak pendatang kali ya. Gitu. Kan memang sebenarnya di Italia juga banyak pendatang. Makanya sebenarnya yang agak nggak enak juga waktu itu kebetulan kita nginep. Sebenarnya itu main area yang sangat terkenal di stasiun Termini. Itu kalau aku tanya rata-rata orang ketemu banyak orang Indo juga. Mereka bolak-balik tinggal di sana. Ternyata di sono banyak homeless juga. Jadi itu juga agak khawatir juga kita jalan gitu cari pengen beli air ya. Pengen beli air minum buat taruh di hotel, muter-muter lah ada homeless nih tiduran, ada yang sampai ribut gitu. Side-nya dari Italia ya. Iya, mungkin aku jalannya agak belakang sih. Gitu. Kayak semua negara deh. Nah, enggak juga sih. Nah, mungkin kan kalau Eropa Barat kan lebih harganya mungkin buat homeless, bukan homeless, buat pendatang itu masih terjangkau. Nah, makanya aku bilang kalau di Finland tuh agak mahal. Jadi dan dingin kan, gimana mau homeless coba? Keburu udah menggigil ya. Jadi es batu. Oke, ada rekomendasi destinasi yang wajib banget kalau untuk first trip mungkin kayak aku atau Kak Edwin gitu ya, mau ke Italia nih kita harus kemana gitu ya? Mungkin kalau kita mulai itu dari ibu kotanya, yaitu Roma. Roma sendiri itu ada beberapa destinasi wajib kayak Colosseum itu kan tempat yang sangat ikonik karena itu ada area gladiator zaman dulu kan. Terus ada Pantheon. Pantheon ini terkenal banget dan ikonik banget karena begitu kita masuk dia ada kubah gede, tengahnya itu udah bolong, ada lubang yang namanya oculus. Itu kayak tempat sirkulasi udara. Tapi hujan pun masuk dari sana. Tapi itu begitu kita masuk, itu bayar sih sekarang. Dulu gratis. Gratis. Sekarang kapan ya? Mungkin karena udah rame sama pada ngeliatin bolongannya itu. Terus ya begitu kita masuk kita kan langsung karena semua orang lihatnya ke atas kan. Gitu lihat atas. Ya kayak kubah gede ada bolongan. Bagus sih kayak terus ya sana ada kuburan juga sih, kuburan. Emang kalau di Italia itu banyak kuburan sih sebenarnya. Kayak mungkin tempat bersejarah. Nah, itu banyak kuburannya tapi bagus gitu memang ya tempat bersejarah lah. Kita bisa juga kalau misalnya itu pakai ini juga bisa kayak earphone yang ada menceritakan sejarah tapi karena kita waktunya agak terburu-buru, kita harus ke tempat lain. Nah, kalau kalian misalnya itu jangan lupa mampir ke Vatikan karena Vatikan itu adalah negara di dalam negara gitu kan. Cuma kuncinya juga mesti ngantri pagi-pagi karena harus selalu padat. Nah, habis di Vatikan ya kita juga wajib juga untuk ngelihat Trevi Fountain tadi. Jangan lupa lempar koin. Jangan lupa biar balik lagi ke Italia atau enggak dapat jodoh. Tapi kalau udah punya jodoh jangan ini lagi ya. Jangan lempar yang 2 koin, 1 koin cukup balik lagi ke Italia. Mungkin ada yang berharap kayak gitu. Terus udah gitu kita juga suka lihat Roman Forum itu kayak
situs arkeologi gitu sih, tapi buat yang suka sejarah aja. Nah, kalau yang suka shopping, jangan lupa mampir ke daerah Spanish Step. Spanish Step itu ya tangga sebenarnya banyak bunga-bunganya. Tapi di area situ banyak sekali tempat-tempat shopping dari yang biasa, yang kebutuhan hari-hari lah kayak baju, sepatu biasa, sampai yang branded itu ada di sana. Dan itu kalau buat penggemar Bottega itu ada satu toko yang sangat-sangat ikonik, bagus banget sih. Gede berapa lantai dan itu kayak main store-nya gitu. Masih keinget nggak namanya apa? Biar kita spill di sini. Bottega Veneta. Pokoknya mampir buat foto-foto aja gitu. Oh, wow. Dan window shopping lah ya. Ini ada gereja yang sebenarnya bukan gereja ini aja, ada beberapa gereja. Cuma yang terkenal ini namanya Chiesa de San Ignacio di Loyola. Udah panjang banget, saya nggak bisa ngulangin lagi sih. Lukisnya itu ngegambar di atas di kubah. Jadi kelihatannya kayak kubah, tapi sebenarnya dia nggak ngegambar kubah loh. Oh. Jadi sebenarnya bentuk lukisannya aja. Oh. Cuma karena dia ke teknik gambar itu membentuk kelihatannya kayak kubah. Dan sekarang itu bayar. Untuk melihat kubahnya itu kan pakai cermin. Nah, kita masukin kalau nggak salah 2 euro deh. Masukin 2 euro nih ada alatnya nih, masukin. Nanti cerminnya nyala tuh, baru kita bisa lihat. Nah, kita bisa foto selfie. Tapi mesti cepet 1 menit kalau nggak salah. 1 menit. Tapi dibolehin ya untuk foto? Iya boleh. Jadi buat selfie nih. Jadi kita selfie di sini, di kacanya, nanti mantul atasnya dapet tuh kubah yang ikoniknya itu. Cakep banget sih. Terus habis itu kalau kalian yang suka ngeliat lukisan-lukisan di Roma itu banyak sekali sebenarnya galeri buat ngeliat-liat patung lah, lukisan. Cuma ada satu yang terlama, mungkin yang terbesar, namanya Galleria Doria. Galleria Doria. Ya ingat aja kan Dori. Banyak ya. Iya, jadi galeri itu mempertahankan suasana kayak istana abad 17. Itu cakep banget. Dan itu juga bayar kurang lebih sekitar 16 euro. Bayar semua ya sekarang? Bayar. Padahal dulu enggak. Iya, mungkin sekarang kan ya udah mulai semuanya mahal ya. Jadi harus dicuankan. Nah, terus buat teman-teman jangan lupa juga kalau ke Italia kita mampir ke Venesia. Di sana ada Grand Canal dan kita bisa naik perahu itu loh. Apa ya namanya? Aku lupa deh namanya. Aduh, namanya kalau perahu itu ya ngelilingin. Iya. Itu cakep sih. Itu agak mahal juga. Perahunya satu keluarga bisa sewa buat berempat. Max 4 orang. Iya, kalau nggak salah zaman dulu atau sekarang harganya sama, aku nggak inget, sekitar 1,5 juta untuk satu perahu gitu. Wow. Tapi ya itu experience lah ya. Experience yang harus dicoba. Ya harus dicoba lah, minimal sekali lah. Minimal sekali. Nah, di sana juga banyak kayak jembatan, banyak tempat shopping juga. Pasti sih. Iya. Pusat mode ya. Terus habis itu ke Florence juga ada katedral, kemudian Milan pasti pusat mode. Katedral yang paling terkenal. Aku ingin ke sana. Duomo di Milano. Tuh, apa Bromo? Duomo di Milano. Duomo di Milano. Dekat sana juga ada tempat perbelanjaan yang ikonik banget, namanya Galleria Vittorio Emanuele II. Kayak pernah nonton deh itu kontennya. Aduh, itu kalau sono kayak seharian kurang deh. Untuk melihat-lihat aja kan? Iya, nah kan biasa jalan, terus nongkrong, ngopi, abis ngopi kita biasa suka makan. Kan kalau Italia itu terkenal sama tiramisu ya, tiramisu itu rata-rata enak-enak sih. Jadi kayak tiramisu sesaat dulu, abis itu jalan lagi, muter-muter, foto-foto. Saya jadi pengen, iya. Emang banyak, itu kayak kalau ngebayangin emang banyak banget bangunan bersejarah ya pada intinya. Bagus banget sih Italia. Pusat perbelanjaannya, dia bangunannya nggak kayak yang kayak mall, nggak gitu ya. Nggak yang basic gitu, jadi bener. Agak anti mainstream ya. Pokoknya bagus. Keren. Sambil nonton bola ya. Iya. Iya, terus habis itu kita juga wajib ke Napoli. Di sana ada Pompei. Pompei ini ada satu desa yang dulu itu karena ada letusan gunung itu pada tahun 79 Masehi itu karena ada letusan gunung heboh, satu kota tuh ketimbun. Jadi orang-orang yang ketimbun itu jadi artefak gitu ya. Jadi di display. Jadi ada ceritanya. Orang yang suka sejarah itu suka banget. Anak aku tuh suka. Ya, harus tuh. Aku suka. Itu di ceritanya kenapa orang-orang desa itu bisa sampai ketimbun. Itu tapi tadi sempat di-display-nya wajib. Enggak, kalau itu waktu itu pas pergi ya rame-rame, jadi naik bus. Oh, naik bus. Kirain
Tadi ada wisata jeep untuk disewain gitu. Oh enggak, itu nanti di Capri, bukan jeep tapi. Oh, kirain ya kayak wisata ini ya jatuhnya Merapi ya pakai bukan. jeep. Jadi kedengarannya begitu. Iya, dia kayak ya pokoknya satu desa ketimbun karena ledakan. Ya udah, jadi sisa-sisanya masih utuh loh, Jadi ada itu- orang-orangnya loh. Tapi ya bentuknya kayak di semen gitu. Udah di ini ya, dimodif untuk Tapi ada diperbarui. cerita-ceritanya yang Ada tour seru guide. deh. Oke. Iya, kalian kudu pergi sih. Habis itu ada Amalfi Coast, itu juga tempatnya sangat ikonik dan cantik sih, kayak bangunannya kayak bertangga gitu kalau jauh. Terus ada Tuscany. Tuscany itu ada menara miring Pisa kan. Ya, itu tapi itu kayaknya juga mesti pagi sih. Kalau siang tuh agak rame, kadang susah ngambil angle-nya. Itu. Nggak bisa dapet best spot. Jadi kalau pagi tuh paling enak. Terus ke Verona, jangan lupa ke rumah Juliet. Ke rumah Juliet. Itu seru banget. Romeo kemana? Lucu deh pas masuk ke tempatnya itu banyak kayak satu gang, semacam kayak gang. Tapi itu banyak permen karet. Permen karetnya udah membatu gitu di tembok-temboknya. Oh, Tapi diawetkan gitu. iya, jadi batu. Warna-warni lagi permen karetnya. Aku nggak tahu Ada sih. sejarahnya. Aku nggak tahu sejak kapan orang itu menempelkan permen karet di tembok-tembok ke arah masuk sana. Atau emang disengaja mungkin Iya, ya. mungkin. Dan itu ya Ada filosofinya. ya itu banyak, dan di sepanjang jalan setelah kita melewati rumah Juliet juga banyak tempat shoppingan. Terus kita bisa mampir sambil makan es krim gelato. Itu wajib ya. Iya. Terus ada satu kota yang sebenarnya nggak banyak orang ke sana, yaitu Puglia. Puglia. Iya, dia ada kota kecil. Kotanya kecil tapi banyak rumah-rumah yang lancip-lancip gitu. Oh ya, aku tuh lihat tuh fotonya. Iya. Itu katanya Albero. aduh susah lagi. Iya, ini juga udah dimasuk ke situs UNESCO itu sebagai tempat yang terlindungi. Dan pasti kan tadi kata Capri kan tadi kita udah Iya, bahas iya, kan, Capri. kudu banget kan. Wajib. Oh ya, kalau ke Capri jangan lupa minum lemonade. Dia tuh terkenal Kenapa? sama lemonnya. Oh, Lemonnya segede-gede gini, aku sampai bingung nih lemon apa melon. segede gini. Gede banget, nanti deh aku kirimin fotonya. Kirimin lemonade-nya ya. Lemonade udah di perut. Oh iya. Terus lemonade itu ada ice creamnya sama permennya. Permennya tuh enak banget. Aku sampai bingung nih. Enggak yang asem. Enggak, jadi dia permen di luar tapi dalamnya ada sedikit asamnya. Nggak tahu, pokoknya wanginya enak banget deh. Jadi ngiler. Terus kita juga harus ke Tivoli yang tadi aku Iya. sempat cerita di awal. Terus sebelum kita mulai, bahwa Tivoli ini biasa escape-nya orang Itali untuk holiday itu ke Tivoli. Tivoli itu kayak istana musim panasnya raja-raja dulu ya, Raja Hadrian ya. Itu cakep banget, gede banget. Jadi ada galeri seninya juga, di tamannya juga banyak air mancur. Dan bayang dong, zaman dulu air mancur ngompanya pakai apa? Kan nggak ada ini pompa. Jadi itu udah ada, mereka Sampai udah dengan sekarang masih ada ya. dan masih berjalan gitu, jadi sangat-sangat menarik gitu. Mungkin seru itu yang banyak sekali tempat yang mungkin tempat lain juga masih banyak ya deh, karena Italia itu cakep banget sih, setiap spot-spotnya. Aduh, tempat ini juga kalau suka nge-thrift tuh. Nah, oh ada. Yang nge-thrift juga, anak aku soalnya yang kecil tuh suka banget. Sama, kayak kita jodoh mana ya, Kak Rita ya. Iya, itu banyak kayak baju-baju yang branded tapi harganya itu sangat Miring. murah, tapi kualitasnya masih sangat bagus. Oh, Iya, seru lah, seru. bayangin ya thrifting tapi langsung ke negara yang Iya. ini. Iya, dan iya, Branded nge-thrift kalau banget. di sini kan nge-thrift Ya dapetnya udah. Uniqlo misalnya. Iya. Aduh, sebutin brand. Nggak apa-apa. Di sana dapat brandnya yang Yang- brand-brand iya. sana lah, terus Sardi kayak gitu-gitu. Itu kayak sekali dipakai langsung ditaruh nggak sih, terus nggak dipakai lagi akhirnya Iya. jadi barang thrifting. Iya, makanya seru sih. Seru ya. Jadi kayak sekali traveling sekaligus shopping. Iya. Jadi kayak satu paket ya. Emang sih Iya, dan shopping kita berhemat gitu, barangnya murah tapi kualitasnya bagus. Iya. Tapi ini mungkin di luar dari pertanyaan di sini. Tapi dari yang disebutin tadi, beli oleh-olehnya di mana nih jadinya? Kalau di Itali? Aku tuh kalau beli oleh-oleh yang kayak Cindramata ya, aku kan suka koleksi tempelan kulkas. Oke. Setiap tempat aku beliin. Masih ada loh yang koleksi kulkas. Emang Ada. kulkasnya ini masih bisa ditempelin. Bisa kulkasnya, kan kulkasnya ada 3. Jadi Oh ya.
Di bawah, Case close. di bawah ada 2, di atas ada 1, di atas itu ada banyak. Ada kulkas yang untuk koleksi ini ya. Iya, buat tempel. Iya kan, kulkas zaman sekarang nggak bisa ditempelin. Masa sih? Oh, yang kaca-kaca itu ya. Oh iya, aduh gawat deh. Untung ya. Jadi dia masih tergolong yang suka ngoleksi tempelan kulkas. Karena orang-orang sekarang nggak ada, udah mulai jarang sih, kayak Gen Z kayak udah mulai enggak gitu. Koleksinya apa dong jadinya? Kayak nggak tahu deh, mereka yang lebih ke kuliner gitu kali. Atau gantungan kunci, males banget sih. Gantungan kunci, aduh iya sih kan susah nyimpennya. Iya. Kalau tempelan kulkas kan seru nih kayak terlihat. Oke. Itu tadi ya teman-teman, destinasi yang direkomendasikan sama Carita cukup lumayan banyak. Jadi kalau mau ke Italia harus spend waktu yang panjang ya. Iya, dan jangan lupa tetap bawa Java MyFi. Jadi eksistensi harus dijaga. Benar. Jadi begitu nyampe langsung posting, langsung upload, langsung gitu nyala. Nyampe di airport aku udah langsung nyala. Terus langsung airport gitu. Jadi teman-teman Jakarta udah tahu udah nyampe ya. Iya, nggak pakai nunggu lama atau ngantri-ngantri SIM card, promosi terus. Nah itu untuk wisata kulinernya berarti Carita bersandar kemana nih kan sebanyak itu? Iya, setiap kota lebih itu asik mungkin punya ciri khas masing-masing. Tapi kalau Italia kan pasti terkenal tuh kayak pizza lah, kayak pasta. Dan pastanya tuh bener-bener enak sih, nggak banyak ya. Nggak overcook ya. Al dente-nya tuh pas. Jadi cuman kalau buat aku yang orang Indonesia, aduh susahnya ya Tuhan. Kenapa? Boleh dijelasin? Kenapa susah? Aku memang lidahnya Indo banget, jadi kayak pergi tuh kebayangnya makanan Indo. Aduh, ini kayaknya orang kan makan meatball sama pizza, sama pasta. Aduh, pengen makan bakso deh. Kayaknya bakso enak nih dingin, makan bakso pakai sambal. Jadi selalu akhirnya kita bawa mie instan sama chili sauce Indo. Kalau sana kan nggak makan chili sauce. Itu maksudnya isu orang Indonesia ketika ke Europe itu kan mesti nyari sambal ya. Iya, makanya sambal aku sampai habis dong, sampai udah bingung. Aduh, habis di semua sambal. Stok 3 sih itu. Stok 3 dari yang bubuk sampai yang ini saus udah habis semua. Saking emang nggak ada, mereka emang nggak suka pedes ya? Nggak terlalu, lidah mereka tuh ya gitulah, cabenya netral beda ya, Bombay kali ya. Jalapeno kali ya. Iya benar. Itu yang paling mentok ya buat pedesnya. Kita tuh kalau apa ini? Kayak cabai merah gede doang gitu kan pedesnya. Nah berarti wisata kuliner tadi udah pizza, pasta, yang paling meaningful, yang paling terekam banget. Tiramisu itu enak banget. Itu berarti di mana tuh? Setiap tempat itu ada kayak tempat yang khasnya. Misalnya gini, waktu itu aku makan yang di daerah dekat Spanish Step, daerah situ. Nah kita cari tuh ada namanya Tuskup apa itu terkenal banget. Dan tempatnya itu biarpun tokonya kecil, yang ngantri itu rame, panjang. Dan itu kalau foto, udah habis itu kita ambil foto dulu dong. Itu fotonya ada Vespa-nya dong dari sana. Mandatory. Foto di situ. Terus sama ya paling kopinya. Kopi kalau di sana kan rata-rata kopinya asli. Maksudnya kalau di sini tuh kadang-kadang suka watery banget gak sih? Kalau yang di Europe tuh biasanya lebih strong. Nah kalau buat orang yang suka kopi itu berasa nikmat sekali. Kalau aku tetap suka yang Indo, kopi Indo tuh enak. Kopi susu, creamy, aren. Bener-bener ya kayak gitu lah. Tidak masuk berarti nggak ngopi. Enggak, biasa aku beli kopi, terus aku beli susu lagi. Jadi susunya tak kasih kopi. Susunya yang dikasih kopi, kopinya kasih susu. Iya. Karena pengen ininya ya, susunya justru ya. Benar. Nah, tadi udah dijelasin dari destinasi, oleh-oleh, kuliner, budgetnya nih kita coba ya untuk nge-spill budgetnya. Kira-kira habis berapa sih kalau ke sana itu? Iya, kalau misalnya kalau mau lebih hemat ya mungkin kalian bisa join tour, itu lebih biasa lebih irit, dan tour sekarang pun udah ada yang backpacker ya. Kalau yang itu biasanya lebih terjangkau. Nah kalau yang versi backpacker biasanya nggak dapat makan beli sendiri ya. Makan beli sendiri, tapi ya enaknya kan kalian bisa atur, misalnya pagi Indomie. Sorry Indomie, cuman siang makan enak. Cuman kayak nggak enaknya itu destinasinya diatur ya. Sama ya. Kalau backpacker. Ya kalau yang versi hematnya, kalau aku kemarin sempat dengar dari
temen aku, sebenarnya destinasinya tuh sama, paling yang di downgrade tuh makannya nggak ada, sama hotelnya itu bintang 3. Hostel Diturunin gitu. lah itu kualitasnya, cuma beda di sana, tapi destinasinya tuh sama sebenarnya. Mungkin kalau yang hemat banget ya di-cut lah daerah-daerah yang jauh-jauh, itu mungkin nggak dapet. Untuk dimaksimalkan di satu titik aja. Tapi kalau misal kalian traveling sendiri, mungkin tergantung season, tergantung juga airline-nya, promonya apa. Mungkin kalau tiket pesawat mungkin kisaran 10-20, itu mungkin pas lagi, itu udah pulang pergi, tergantung maskapai, juga waktu pemesanan. Kemudian akomodasi ada yang sekitar 1 juta sampai 3 juta. Kemarin yang aku tambah tuh sebenarnya nggak terlalu mahal. Temen aku yang di Itali kan, kebetulan ada Romo, temen aku punya temen. Nah dia merekomendasi untuk nginep di hotel yang di Itali, dan itu sekitar hampir 3 juta, 2, sekian lah per malam ya. Per malam. Masih tergolong murah. Masih kebayang gitu kan. Nah terus itu pun hotel ya bintang 3, bintang 4 lah ya. Terus kalau mau transportasi lokal kita bisa naik kereta atau naik bus, taksi, atau Uber. Tapi dia Ubernya Uber Black doang. Jadi aku sekali manggil dapetnya gede-gede. Iya. Yang luxury ya. Iya. Itu berapa ya? Itu kisaran. Lumayan juga sih. Aku dekat sih sebenarnya dari tempat tinggal di stasiun Termini itu ke Spanish Step tuh sebenarnya nggak jauh banget. Itu kalau nggak salah sekitar 500-600 ribu lah. Aduh, sekali jalan tuh ya. Tapi udah sampai di sana kan banyak objek wisata. Banyak kan kita jalan-jalan, terus makan. Tapi emang enak untuk jalan-jalan, jalan kaki ya. Terus habis itu kan paling kalian makan, ya itu bisa di-adjust lah ya, sesuai dengan budget. Terus tiket masuk ke tempat wisata, mungkin kalau mau lebih murah, booking dulu via online. Jadi harganya tuh lebih murah daripada datang on spot. Oh gitu ya? Selisihnya? Lumayan, nggak jauh banget. Contoh misalnya kayak Galleria Doria tadi ya, kalau kita beli langsung sekitar 16-an, kalau kita book online paling 15-14. Oh, tipis gitu lah ya. Ya, terus sama paling belanja sesuai kebutuhan. Kalau rasanya ada duit lebih, belanjain. Mahal sekalian. Iya, jadi ya mungkin kalau di total 7-10 hari mungkin mesti siapin kurang lebih 25-50 juta, tergantung rata-rata segitu sih. Kurang lebih lah ya. Kurang lebih. Itu udah cukup kenyang banget jalan-jalannya. Jalan-jalan udah karena ini ya, destinasinya juga banyak. Banyak banget. Jadi menurut aku oke sih budget segitu. Oke banget. Terus kalau ke travel agent juga rata-rata emang segitu. Range-nya 25-30-an. Iya, makanya gitu. kalau ambil yang light, yang tadi aku bilang yang buat backpacker harganya lebih terjangkau, bisa dapat range bawah. Nah, itu udah di-spill tuh budgetnya ya guys ya. Jadi kalau dalam waktu dekat ini siapa tahu mau ke Europe, khusus ke Italia, nah tadi harus disimak sampai akhir. Tadi udah masalah budget, habis gitu kita bergeser ke isunya. Kalau jalan-jalan ke Europe, itu kan kita selalu dengar dan emang selalu was-was ya. Kita ke Europe mau traveling tapi kayak ujungnya takut kan? Lebih banyak takutnya. Kayak mau ke medan perang. Iya. Padahal kita mau jalan-jalan karena yang disiapin banyak banget, mulai dari kayak ini dompetnya harus taruh mana, tasnya harus depan banget gitu. Scamnya guys, loh sampai ketampol loh. Scamnya guys, diulangi lagi ya. Nah, pernah kejadian nggak Kak? Untungnya enggak. Jadi tapi gini loh, aku tuh ngelihat orang asing nih, terutama orang lokal sana, kalau nyamperin kita yang dia ngomong Inggris, where you come from? Terus aku udah langsung, kayaknya nih, wah ini jangan, ini kayaknya scam nih. Nah, apa? Jadi kita nggak kayak pura-pura nggak kenal, nggak pura-pura nggak denger, itu ya bukannya kita, kenapa kan kita takut ya. Jadi untungnya nggak pernah, karena memang kita sangat jaga banget. Jadi kayak dompet kita selalu taruh di depan, money belt yang penting itu juga nggak boleh lupa. Taruh dokumen perjalanan kita selalu di tempat yang paling aman lah. Nah paling waktu itu pernah waktu di Milan tuh kita didatengin sama orang, nih gelang mau dipakein ke tangan. Terus udah diwanti-wanti kan sama temen, jangan ya kalau ditawarin tuh jangan, itu scammer. Oke, terus kita tolak. Ternyata memang bener. Jadi kalau begitu ditaruh di tangan, kamu diiketin, langsung bayar.
Gelang apa itu? Namanya friendship bracelet. Oh, Iya, gelang persahabatan. Gelang persahabatan. Jadi ceritanya ini temen yuk kita temenan, jadi kita ini kan kita pikir kalau nggak ini kan, ih baik banget. Iya, tapi ternyata mereka ada tujuan yaitu minta duit. Setelah itu. Terus, ih, saya lepas ini nggak butuh gitu. Nggak boleh, udah kena tangan bayar. Nggak boleh dibalikin. Nah gitu itulah. ya. Iya, jadi mendingan sih. Pokoknya kalau ada yang nawar-nawarin itu sama foto juga. Misalnya kita lagi foto nih, aduh Rio ini misalnya mau foto berempat keluarga. Ini nggak ada yang fotoin, tiba-tiba sini aku fotoin. Kalau diterima takutnya habis selesai foto-foto. Kadang-kadang dia nawarin, lu mau foto sama gua gitu. Foto yuk sini bareng. Nah habis foto bareng ntar dimintain duit juga gitu. Jadi memang yang cari duitnya gitu. Terus sama kalau nggak kadang ada juga yang pura-pura jadi petugas gitu ya. Pura-pura jadi petugas pakai seragam? Iya, scam itu palsu. Dia itu gimana minta tuh? surat-surat. Kita kan misalnya turis gitu kan takut ya. Suka ditanyain kayak di rahasia gitu lah. Habis itu ntar mintain duit. Nah itu ada beberapa kali kejadian. Tapi yang paling sering itu gelang persahabatan, yang pura-pura nawarin buat foto, jasa foto. terus copet udah pasti sering banget. Apalagi kayak pernah dengar kopernya minta apa namanya kayak saya bantu ya bawa kopernya dibawa lari, hilang kayak gitu-gitu. Sedih. Bantuin hilangin sih. Iya. Lebih saya bantuin hilangin yuk. Terus sama ada beberapa restoran itu ada additional charge nih. Ih, kenapa? Kayaknya memang di sana kayak udah, terutama yang kalau aku kemarin pengalaman sih yang di depan-depan gitu. Kalau biasa tuh yang depan kadang kita udah capek ya, capek. Terus ya udahlah ada nih kayak ada jual lemonade nih, ada jual minum, ada pengen kita ngopi. Udah masuk, ntar masuk taunya ada biaya extra charge. Itu udah sangat common kayak buat mereka di sana. Terus ada juga yang beberapa pengalaman yang cerita kayak misalnya kita tukar uang lah, tapi itu mungkin jarang lah ya, karena kita nggak mungkin tukar sama orang yang kita nggak kenal. Nawarin mau tukar receh nggak gitu, gua ada nih receh, misalnya dari 50 euro tukar yang receh kan. Itu kadang tukar sama yang palsu. Pokoknya agak hati-hati sama orang yang terlalu ramah, terutama orang lokal. Jadi kalau foto juga biasa aku tipsnya sama orang Indo. Kalau ngomong bahasa Indo, wah ini kayak friend nih. Iya, kayak wah ini circle aku. Iya, terus paling kita, dari Indo, iya. Kadang-kadang lucu juga, kadang mungkin orang yang udah sering pergi tuh mereka udah ngerti ya. Kadang kita foto kan kita bingung ya, selfie rame-rame wifi itu kan kadang ribet. Kadang ada bapak-bapak waktu itu, mau nggak saya fotoin? Aduh Pak, makasih Pak dari Indo ya, di foto. Malaikat dateng ya. Iya, aduh seneng banget deh. Jadi biasa gitu cari yang bahasanya sama. Terus kalau orang lokal yang kayaknya ramah itu biasanya harus dipertanyakan. Terus jangan terima kalau dari orang asing nawarin brosur lah, nawarin tiket lah, nggak usah lah. Sama jaga barang tuh pastinya kita selalu cek, aduh HP di mana ada duit, paspor. Nah itu setiap saat kita selalu cek. Terus tagihan restoran juga mungkin baiknya diteliti nih. Next time kalau misalnya ada additional charge gitu, ya udah berarti yang ini nggak usah kita datengin lagi. Ada indikasi nggak kayak restoran yang ada additional charge-nya? Biasanya ciri-cirinya lokasinya di prime area. Yang paling strategis dan kelihatan ya. Iya. Itu biasa turis kan yang udah kayak udah pegel, udah aus, udah lapar. Pasti dia akan ke situ. Iya, karena paling gampang di reach. Justru yang bagus-bagus itu hidden gem di belakang-belakang. Tapi kan turis malas ya untuk explore ke sana lagi. Nggak sempet kadang-kadang kita ya kayak udah dikejar waktu, terus kita juga kayak kelelahan, ya udah asal ketemu aja. Aduh, gitu ya. Berarti tapi dari sisi pribadi nggak pernah lah ngalamin kejadian seperti untungnya enggak ya. Karena mungkin baca-baca dulu kali ya dan tahu cerita dari teman-teman. Iya, dan ini pokoknya kita udah langsung pokoknya ini scam jadi kayak terus ada yang lucu dong waktu itu kan aku di airport kan itu juga kacau sih. Jadi ini mungkin tambahan di luar konteks. Nggak apa-apa. Tambahin aja. Kan waktu itu aku naik Emirates kan. Emirates itu kan kagak diangkut. Jadi kayak ada banjir di sana. Jadi kagak keangkut. Kita punya pesawat cancel. Nah, cancel tapi kita punya visa kan pas
15 hari tuh habis. Jadi hari itu kita hari ke-14. Terus ada orang asing, dia mendekat gitu, mendekat ke kita. Kita lagi bingung, lagi stres. Aduh nih kopernya keluar nih, gimana nih, kita nggak ada tiket nih. Terus dia kayak mendekat, terus kayak ngomong pakai bahasa Inggris. Terus aku bilang, nih kayak scam deh. Terus anak aku bilang, ih itu orang Indonesia juga. Ternyata saking trust issue-nya, mohon maaf. ternyata dia Romo yang mungkin orang asing, tapi karena dia udah pelayanan di Indo udah lama, jadi udah bahasa Indo, jadi dia ngerti banget kita ngomong apa. Aduh, aku sampai malu banget sih. Kalau nggak anaknya tadi ngingetin ya, Iya. bakal ditolak. Soalnya dia bener-bener ngikutin loh, kayak aduh kan kita langsung iya takutan pasti sih. gitu. Saking trust issue-nya Itu ya. lucu sih. Itu traveling dan plus was-wasnya ya. Iya, karena saking takutnya Saking kan. takutnya. Nah, ini terakhir nih. Mungkin ada tambahan dari Karita sebelum kita beralih ke tips untuk yang baru pertama kali jalan-jalan ke Italia. Italia itu kan banyak jalanan yang kuno, udah jalannya tuh sebenarnya kalau buat mobil tuh jalannya kecil-kecil, tapi tuh jalan batu-batu semua. Jadi jangan bawa high heels yang stiletto, takutnya nanti keserimpet. Mungkin bawa sepatu yang nyaman, yang alas kaki yang bisa pakai untuk long hours lah ya. Betul. Terus sama money belt kayak tadi itu penting banget buat taruh surat-surat Taruh di sama depan ya. uang kita. Terus tujuan wisata biasanya tempat-tempat yang favorit itu selalu rame banget. Jadi datang usahakan pagi-pagi kalau kalian datangnya sendiri atau solo traveling. Solo traveling. Terus waspada sama orang asing itu kayaknya the best deh kalau sampai ternyata orang asingnya bukan scammer, ya paling kita maaf ya, sorry gitu. Ya paling gitu Paling aja mentok sih. maaf ya. Iya. Lebih baik minta maaf daripada barang hilang. Iya, betul, aku setuju banget. Itu tadi tipsnya, dan emang padet, singkat, dan jelas banget, dan harus banget diikutin ya guys, karena itu penting banget sih kalau kita trip ke Europe ya. Scamnya itu harus waspada banget karena bentuknya banyak tadi yang Dan disebutin. kadang-kadang mereka berkelompok menyebar ya. Dan kadang-kadang mereka kayak keluarga gitu loh, ada ibu-ibu, ada anak-anak, kan kita nggak akan kepikir ya. Makanya pokoknya kita selalu ya gitulah, ini kayaknya Tapi orang Indo, Asia itu kan terkenal ramah dan gak tegaan. benar-benar. Bener lagi ya. Jadi gampang banget untuk diambil hatinya. Jadi jangan ya guys ya, kalau di Europe dah mendingan bodo amatan aja ya. Gitu. Harus Ya inilah hati-hati. tega-tegaan lah. Kalau ada yang nawarin udah ditolak aja. Langsung belaga budak. Nggak dengar. Oke, terima kasih Karita untuk kedatangannya di Java MiFi. Tapi mungkin terakhir boleh dikasih nggak secara experience pakai Java MiFi di Europe gimana? Nah, pakai Java MiFi kan aku udah lumayan lama ya kayak. Jadi pertama itu aku tuh lupa ya ke Asia dulu. Kalau nggak salah langsung ke Eropa ya waktu itu, Europe ya. Jadi hampir semua Europe tuh dari yang Eropa Barat, Timur kita pakai, nggak pernah ada gangguan. Even yang negara yang terdingin sekaligus ya, yang kayak Swedia, Finland itu kan dinginnya ekstrim ya. Java MiFi cukup bagus loh. Tercover. Dan di Turki kita ada naik, Turki bukan no. Yang di London kita ada naik ferry nyebrang ke Irlandia. Itu juga di ferry kan lumayan lama. Ya lumayan kebantu, masih bisa kita konten-konten ria. Ya membunuh waktu lumayan 4 jam. Bener. Tuh ya guys ya, yang nanya kalau transit antar kota, antar ini pakai jalur laut, darat, air, angin, semuanya bisa. Terus customer service-nya waktu itu pernah ya ada kendala ya. Terus aku WA, aku nggak tahu sih di sini jam berapa, tapi lumayan cepet responnya. Wow, langsung keren. Hidup lagi, nggak ada masalah. Dia Kak, yang nggak tidur. Thank you Karita untuk experience-nya dan udah hadir di Java Talk. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang mau traveling ya ke Italia. Jadi nggak usah takut kalau kan banyak nih temen aku juga masih gitu loh. Aduh, gua nggak berani nih pergi ke Europe. Nggak usah takut. Kayak mereka tuh saking takutnya dan punya konotasi yang sangat buruk
selama kita bisa jaga diri, terus kita selalu stay alert dan stay connected, pastinya ada apa-apa kita langsung telepon temen. Betul, harus aman. 911. Enggak. Oke, itu tadi beberapa tips dari Kak Rita. Tuh waktunya ditutup nih, kita udah selesai. Sebenarnya saya pengen nanya banyak ya, tapi takut diomelin sama yang sebelah sana kalau di waktu nih udah kayak. Jadi thank you banget sekali lagi Kak Rita untuk kedatangannya di Java MyFi. Ditunggu next tripnya kemana? Iya, nanti aja. Nanti di spill-nya ya. Oke, saya Sabila pamit undur dari Java Talks kali ini episode Italia dan juga Kak Rita. Bye-bye.